Heboh, terkuaknya rekaman CCTV yang dijadikan bukti oleh Wardah Tinamawa untuk menjerat IR dan Insanul Fahmi dengan pasal perzinahan, menyisakan teka-teki babak baru. Sebab Virgon yang selama ini santer dituding jadi pihak yang menguak CCTV justru menunjukkan sanggahan. Lewat Eva Manurung sang ibu, terkuak bahwa Virgon bahkan bersumpah bahwa bukan dirinya yang membocorkan rekaman CCTV rumah IR kepada Mawa. Bahkan secara mengejutkan, Eva mengulik rencana Virgon untuk mengambil hak asuh anaknya dari Inara Rusli. Lantas, siapa sebenarnya yang telah membocorkan rekaman CCTV rumah Inara kepada Mawa hingga berujung terkuaknya pernikahan Siri Inara dan Insanul Fahmi? Tapi benarkah pernikahan Siri juga bisa jadi berubah haram hukumnya? Gus Miftah hingga praktisi hukum Hotman Paris pun menguliti faktor sah dan pembatal pernikahan Siri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh rekaman CCTV rumah Inara Rusli yang konon jadi bukti kunci Wardah Tinamawa menyeret Inara dan Insanul Fahmi ke jalur hukum, rupanya menyisakan teka-teki babak baru. Pasalnya tudingan bahwa Virgon sang mantan suami Inara membocorkan rekaman CCTV tersebut kepada Mawa sempat santer mencuat hingga viral di sosial media. Dan memang sebagai mantan yang punya hak untuk memantau anaknya, Virgon memiliki akses ke CCTV rumah Inara. Tapi lewat Eva Manurung sang ibu, Virgon pun menggulirkan bantahan tegas. Bahkan saat ditemui tim Intens, Eva menyatakan Virgon sampai berani bersumpah bahwa bukan dirinya yang membocorkan rekaman CCTV rumah Inara. Yang kini heboh jadi bukti kunci pelaporan Mawa tersebut. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Kan itu rumahnya Virgon, itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah kalau akses anakku nggak mungkin orang gitu. Orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up, ya terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Dia nggak tahu sama sekali. Dia tuh tahu ya sama dengan aku. Dia hari ini ada uploadan laporan, besoknya itu langsung diambil anaknya. Aku pun tahu besokannya pas dia ngambil anaknya itu gitu. Aku lagi gini-gini, sampai aku. Mengejutkan, anak yang dulu diperjuangkan Inara hak asuhnya hingga bersitegang panjang dengan Virgon. Tapi karena setitik skandal dengan suami Mawa, tak banyak yang tahu. Bahwa anak itu pun kini dilepas Inara untuk berada di bawah pengasuhan Virgon. Yang sontak saja membawa perubahan baru yang tajam. Anak Virgon dilarang mengakses sosial media, bahkan mengguratkan setitik kekhawatiran di batin pihak Virgon. Tak ingin sang cucu terpengaruh gonjang-ganjing yang sedang menimpa Inara, sebagai nenek, Eva pun kini belajar bagaimana menghadapi tekanan yang bisa dirasakan anak-anak. Juga saya banyak baca DM. Enggak, biologis anak-anak, terus ininya anak-anak, perkembangan anak-anak, ininya anak-anak, apa sih yang kalau ini begini. Jadi aku banyak buka Google, bagaimana menghadapi kondisi anak-anak yang punya tekanan, apa segala macam. Jadi kayak orang belajar kuliah lagi saya jadinya. Enggak, anak-anak nggak diperkenankan, makanya dijagain kan. Berarti untuk sosmednya mungkin untuk sosmednya anak-anak mungkin dibatasin, kan bisa kunci. Sikap Virgon yang melakukan gerak cepat membawa anak
anaknya saat Inara menghadapi gonjang-ganjing kasus dengan Mawa dan suaminya itu pun kian mendulang babak kejutan baru. Pasalnya Eva Manurung bahkan mengulik adanya kemungkinan jika Virgon akan berusaha mengambil kembali hak asuh anak-anak Inara. Bukan tanpa alasan, kondisi Inara yang kini terseret kasus dugaan pasal perzinahan yang dilaporkan oleh Mawa sontak membuat Virgon cemas akan kondisi anaknya. Virgon mungkin kayaknya asuh anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Nah ya, karena kan ya kayak gini kan modelannya gimana? Terkait lihat kondisi sekarang ya Mi berarti. Lihat situasi dan kondisi, tapi nanti kita lihat aja ya kan apa dan bagaimana. Mudah-mudahan dulu kan dia berani keluar dari rumah itu, dia kasih tempat itu biar anak-anak nyaman. Ada mamanya di situ. Terus juga kita bisa juga boleh datang lihat kan gitu. Kalau sekarang kayaknya anakku gimana ya? Dia ntar ya gue bawa dulu anak-anak kan gitu kan. Itu kan kuat dalinya. Berarti bukan contoh yang baik untuk anak-anak. Yang sontak saja menjulangkan tanya, apakah ini sinyal bahwa Inara terancam akan kehilangan hak asuh atas anak-anaknya? Yang jelas, Eva Manurung Ibu Virgon menguntai pesan bijak untuk para perempuan di luar sana. Agar jangan mau jika diikat cinta dengan pernikahan siri oleh seorang laki-laki. Karena pernikahan siri lemah hukumnya. Sehingga bisa merugikan wanita dari segi apapun. Itu yang ada di luar sana, ini bukan hanya untuk seseorang aja ditujukan. Ya buat kalian, ketika kalian diajakin nikah siri, ya padahal dia katanya nggak punya istri, nggak punya, jangan mau. Rugi. Kalian punya anak juga nggak bisa nuntut apa-apa, ngapain? Ya kan, hanya sekedar ngejar nafsu, istilahnya, ngerti ya? Maaf, minta maaf lagi. Sekali lagi, saya wanita, saya kan laki-laki, saya nggak pengen nikah. 1000 kali dia bilang, aku sudah talak. Tanya dong, mana sudah talaknya? Talaknya berapa? Tolong dong perkenalkan saya sama orang tuamu. Dapat orang tua. Mana temen-temenmu nongkrong? Mantan istrimu siapa? Kan detail dong. Terancam pasal perzinahan, pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi pun ikut dikulik heboh. Benarkah pernikahan siri yang dilakukan Fahmi dan Inara di belakang istri sah bisa berpotensi jadi haram? Heboh aksi Wardatina Mawa, sang istri sah yang mengejar Inara Rusli, sang istri siri sampai ke penjara dengan pasal perzinahan, sontak menggulirkan kejutan sekaligus teka-teki. Pasalnya pernikahan siri Inara dan Insanul Fahmi dilakukan tanpa persetujuan Mawa, sang istri sah. Mungkinkah pernikahan siri Inara dengan Fahmi sah? Ironisnya, dalil mengejutkan justru dikulik oleh cendekiawan Muslim Gus Miftah yang mengulik kemungkinan sebuah pernikahan siri bisa jadi haram jika diwarnai dengan selubung motif. Saya secara pribadi, secara pikir memandang pernikahan siri itu sebenarnya sah. Tapi yang menjadi problem kemudian adalah banyak orang yang memanfaatkan pernikahan siri itu untuk kepentingan pribadi. Kita akhirnya juga nggak susah ya, karena pernikahan siri itu kan tidak diselesaikan oleh publik. Bahwa pernikahannya itu sah, tapi kalau kemudian hanya untuk motif, maka hukumnya bisa menjadi haram. Kejutan baru pun kian pecah ketika Gus Miftah menguak syarat sebuah pernikahan siri diakui sah oleh hukum negara. Yang salah satunya adalah mendapatkan izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan secara siri, yang sontak saja lagi mencuatkan teka-teki. Jika Mawa sang istri sah tak pernah memberikan izin Insanul Fahmi untuk menikah siri, lantas bagaimana dengan nasib Inara Rusli sang istri siri? Kalau secara agama loh ya, pernikahan siri itu atau pernikahan 1, 2, 3 dan berikutnya itu memang tidak ada kewajiban untuk minta izin kepada istri. Yang mewajibkan izin itu adalah ketika pernikahan negara, KUA.
Syaratnya itu harus satu, menyatakan sikap adil, kemudian mampu memberikan nafkah. Yang ketiga, harus mendapatkan persetujuan dari istri. Itu undang-undang negara, persoalan bukan undang-undang agama. Sudah pernikahan sirinya tak diakui sah oleh negara, Inara pun terjerat pelaporan polisi yang dilakukan oleh Wardatina Mawa. Benarkah Gara mau jadi istri siri? Inara Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula? Langkah Inara Rusli yang menikah siri dengan Insanul Fahmi tanpa izin Wardatina Mawa, sang istri sah, rupanya menyisakan blunder panas. Bagaimana tidak, sudah tak diakui sah oleh hukum negara, aksi Mawa melaporkan Inara dan Fahmi dengan pasal perzinahan pun membuat mereka bisa terancam pidana penjara maksimal 1 tahun, lengkap dengan denda 10 juta rupiah. Dan Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, pihak Virgon pun mengulas tentang kemungkinan untuk mengambil hak asuh anak-anak Inara. Benarkah Inara sedang terpojok bahkan terancam kehilangan segalanya hanya gara-gara pernikahan siri? Hotman Paris pun menelisik kisi kejutan di balik status Inara sebagai istri siri. Sudah cukup bukti untuk perzinahan itu dulu. Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya. Kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat yang jelas kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Ya. Jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, ya itu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.